Halo, Taurus. Wah, Taurus ya. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Taurus. Ini general reading ya. General reading. Energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin udah ini ya, bisa vice versa. Ada yang kebolak-balik. Dan ini timeless. Udah ada mungkin yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya Taurus. Jadi kita lihat energi Taurus ya. Dan orang yang dealing sama Taurus, ya energi kamu dan dia. Begitu. Oke, kita mulai. Di sini ada energi Sagittarius, Leo, sama Aries ya. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Aku ngelihat di sini yang strong Cancer ya. Pisces, Scorpio. Lalu muncul lagi nih Cancer, Pisces, Scorpio. Beberapa dealing sama elemen air ya. Lalu ada Ace of Swords. Oke. Ada juga air sign ya. Strong di sini mungkin ada yang Gemini ya. Gemini ini strong. Pisces ya. Leo juga strong. Beberapa sesama Taurus ya. Lalu yang strong juga ada Sagittarius. Gitu. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi yang muncul ya. So, Taurus. Ini bisa energimu, bisa kebalik ya, bisa vice versa, bisa energi dia. Entah siapa ya di baris pertama ini. Jadi kalau misalkan ini kamu, aku ngerasa ini tuh ada beberapa hal yang kamu pikirkan ya. Tapi dari beberapa hal itu ada satu yang paling kamu fokuskan ya. Kayak bisa dibilang ini menguras energi banget ya. Mungkin kamu memikirkan seseorang ya. Mungkin kamu memikirkan percintaanmu yang gemoy. Ya, beberapa kalian ini punya percintaan yang rumit. Bahkan ada cinta yang bersegi-segi. Bahkan ya udah ada orang lain mungkin gitu. Jadi nggak hanya kamu dan dia di dalam koneksi ini, tapi yang koneksinya kuat ya kamu sama dia itu sih. Jadi entah siapa di sini, aku ngerasa kayak membatasi diri gitu ya, membentengi diri. Kayak pengen buat keputusan tegas bahwasanya ya udahlah, nggak usah lagi lah, kayaknya udah nggak guna, kayaknya udah nggak bisa, udah sulit banget gitu. Tapi ternyata ya nggak semudah itu kan, Suneo. Nggak semudah itu, Ciao Bella ya. Karena aku ngelihat di sini kamu tuh sayang banget sama dia ya, kamu cinta banget sama dia. Ya beberapa ini tentang seseorang yang udah kamu kenal ya. Ya ini ada masa lalu juga ya. Beberapa Taurus belum move on dari masa lalu. Beberapa Taurus masih koneksi dengan mantan ya. Entah mantan pasangan, mantan teman, atau ada mantanmu yang masih belum move on dari kamu ya. Ini bisa vice versa ya. Siapa lah yang ngerasa susah banget move on ya gitu. Jadi aku ngerasa kamu pengen banget ketemu sama seseorang itu ya.
Ini kayak ada energi beberapa kalian pengen banget adanya pergerakan supaya bisa ketemu. Karena ya gimana ya, hanya dia yang aku sayang, hanya dia yang aku cinta. Beberapa kalian inginkan komunikasi, pengen speak up, pengen bicara, pengen kayak ya pengenlah bicara dari hati ke hati sama orang yang kamu cintai. Tapi ternyata gak segampang itu, gak semudah itu ya. Ada nih kayaknya sesuatu atau seseorang yang lain, atau ada yang membuat kayak ya kamu gak bisa bergerak gitu ya. Tuh sih, ini kuat banget ya koneksinya. Bisa vice versa. Jadi entah siapa juga ya, tapi aku rasa kayaknya kamu udah kenal orang ini ya. Kalian udah lama kenal. Dan ya kamu cinta banget sama dia, atau dia cinta banget sama kamu gitu. Kayaknya hanya dia yang bisa menaklukkan kamu ya. Kayaknya hanya dia yang bisa meluluhkan hatimu yang gemoy. Ya gitu. Oke. Sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu ya, Taurus. Perasaan dia. Nah, ini ada energi strong Aquarius ya. Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Aku rasa ada yang strong di Scorpio ya. Strong juga ini ada Virgo sama Capricorn. Ini Cancer kuat banget ya, muncul lagi nih. Ya, Cancer di sini strong banget. Oke, kita lihat lagi yang kuat ya. Yang strong di sini ada Libra. Kemudian Virgo muncul lagi. Virgo ya, Scorpio. Pisces juga strong. Di sini juga ada Leo lagi sama Gemini lagi muncul ya. Gemini, Aries ya. Bisa energi aja. Nah, itu sih. So, perasaan dia ya. Tapi ini bisa vice versa. Perasaan dia tuh apa ya? Aku rasa ada sih yang masih berharap sama kamu ya. Ini entah dianya entah kamu, kayaknya ada yang masih kayak berharap gitu ya. Andaikan kita bisa bersatu, andaikan ya setidaknya komunikasi kita bisa lebih baik, atau bahkan ya ada pertemuan yang lebih baik gitu. Aku ngelihat orang ini apa ya, ya entah dia ya atau siapa, ini kayaknya ada yang dealing dengan orang lain lagi gitu. Ini bersegi-segi banget sih. Jadi aku ngerasa orang yang dealing sama kamu, sebenarnya dia juga sayang nih sama kamu. Bahkan dia kehilangan ya kalau nggak bersama kamu. Ada rasa-rasa kehilangan kalau nggak bicara sama kamu. Dan dia masih punya passion, masih punya semacam keinginan atau kemauan untuk bisa datang ke kamu. Ini bisa vice versa sih, karena beberapa ada yang ini juga ya, mirror gitu. Jadi bisa aja energi itu ada di kamu dan ada di dia gitu. Tapi kalau bukan di kamu ya energinya ada di dia ya. Seperti itu. Tapi kalau bukan dia yang seperti ini ya berarti kamu. Karena aku ngelihat ini bisa kebolak-balik banget. Di antara kalian itu ada yang masih berharap, ada yang masih kayak pengen datang, pengen menghampiri, tapi stuck banget gitu ya, stagnan. Ya ngerasa maju kena, mundur kena, ke kanan salah, ke kiri salah. Jadi ya kehilangan gitu. Serba salah juga ya. Aku ngerasa beberapa kalian pun punya perbedaan, atau ya kita tuh beda loh ya. Sekarang udah beda banget situasinya. Ya kamu di mana, aku di mana. Nah seperti itu. Kamu sama siapa, aku sama siapa, ya kan? Jadi stuck gitu. Cuma apa ya? Aku ngerasa orang yang dealing sama kamu, kan ini beberapa yang dealing sama Taurus masih ingat banget sama Taurus ya. Masih ya nggak semudah itulah move on ya. Melupakan kamu tuh nggak mudah
cie. Jadi ya dia alihkan pikirannya dengan kerja, kerja, kerja. Beberapa kalian dealing sama orang yang bisa aja dia workaholic ya, bisa aja dia kayak punya banyak tuntutan kerjaan. Dia ini sibuk sih ya, dia sibukin dirinya memang dengan kerjaan atau apa, supaya dia bisa mengalihkan pikiran dari kamu, supaya dia belajar move on dari kamu. Ini bisa vice versa, mungkin kamu gitu juga. Kamu mungkin harus fokus sama kegiatanmu, kamu harus fokus sama kerjaan, supaya kamu ya belajar move on lah. Kalau memang ini rumit, ini sulit kan, harus terimalah kenyataan, harus berdamailah dengan keadaan. Kayak gitu, oke? Ya bisa vice versa. Bisa kebalik sih ini. Cuma beberapa kalian ya apa ya? Ini kan ada pihak lain juga yang mungkin mempengaruhi, ada keadaan, situasi atau sesuatu yang mempengaruhi entah dia entah kamu ya. Maksudnya kayak ya kita mau bergerak kayak gimana kan, stuck gitu ya, terblok gitu jadinya. Oke. Kita lihat lagi ya, aku lanjut. Accept yourself. Di sini pesan semesta untukmu ya. Terimalah dirimu. Terimalah hidupmu. Terimalah ini semua terjadi karena bagian dari perjalanan hidupmu, ya. Aku ngerasa kesakitan, kekecewaan yang pernah kamu alami, ya, akhirnya akan membawa kamu menuju apa ya, semacam ya kamu akan tahu ya ternyata aku jadi mengerti tujuan hidup itu kayak gini, arti hidup itu gini, jati diriku ternyata kayak gini. Nah, beberapa kalian mungkin sudah atau akan menemukan jati dirimu, tujuan hidupmu. Kamu jadinya tahu, oh ternyata hidup itu ya tujuannya harus begini, visi misinya harus begini gitu. Kamu akan tahu ya. Lalu ini entah kamu atau vice versa atau dia, ya harus memilih lah ya. Kan kalau cintanya bersegi-segi atau ada pengaruh yang lain, harus bisa ngambil keputusan mau milih yang mana, mau milih siapa gitu ya. Atau mungkin kamu ngerasa kamu dijadikan pilihan ya, karena orang yang bilang sama kamu tuh udah ada yang lain, dan ya dia bisa aja fokusnya itu mengutamakan yang lain. Jadi ya kamu tuh mungkin ngerasa kayak dianggap pilihan lain gitu. Jadi ya beberapa di sini kayaknya jadi main-main gitu ya. Mungkin kamu atau vice versa, di antara kalian ada yang merasa jadinya ya aku seperti dipermainkan gitu, atau aku ngerasa ini jadinya kayak main-main gitu ya. And then ya beberapa kalian disuruh istirahat, beberapa kalian disuruh ya kamu slow down aja gitu ya, coba tarik nafas dulu ya, istirahat dulu, terus ya relax dulu supaya kamu bisa mengambil keputusan ya. Kadang kalau kita lagi emosi itu nggak bagus untuk ngambil keputusan, karena membuat keputusan karena emosi sesaat itu takutnya jadi penyesalan gitu. Bisa vice versa. Aku rasa di sini jadinya ada yang menyesal karena sudah membuat keputusan karena emosi sesaat gitu. Jadi ya aku nggak tahu ya, entah kamu nih atau dia. Beberapa kalian di antara kalian itu sebenarnya ada yang menyesal ya. Kok bisa ya aku di masa lalu kayak gitu. Seandainya bisa memutar waktu ya pengennya di masa lalu aku nggak kayak gitu. Harusnya di masa lalu ya bisa mempertahankan hubungan sama kamu. Cuma ya sekarang kayaknya udah telat ya, kayaknya udah terlambat gitu. Atau ya untuk bisa bersatu sama kamu aku harus cari bantuan mungkin, atau ya kayak di sini ada seseorang yang kayak ya bingung gitu. Ya aku menyesal ya, mungkin dulu aku keras banget, mungkin dulu aku keras kepala, emosian gitu
Jadi ya entah siapa ini ya, kan bisa kebolak-balik. Ya kalian yang merasa lah ya, entah kamu entah dia. Jadi ada orang yang kayak ya gitu, nyesel banget. eh Harusnya di masa lalu aku nggak sekejam itu, harusnya di masa lalu aku nggak keras banget, emosian banget, aku nggak kasar harusnya. Ya seharusnya tidak ada perlakuan aku yang kasar yang membuat kita jadi berpisah gitu. Ya sekarang aku kalau mau ke kamu kan aku harus berjuang, aku harus minta tolong siapa, minta bantuan siapa, ya aku bingung gitu. Dan ini nggak hanya tentang percintaan ya, tidak hanya tentang percintaan, mungkin tentang kerjaan juga, tentang keuangan, tentang apa gitu ya. Mungkin beberapa kalian ya kamu pengen bangkit ya dari keterpurukan gitu. Ini nggak harus soal percintaan sih, tapi lebih kayak ya apa sih yang kamu rasa kamu tuh terpuruk banget gitu, di bagian yang mana yang kamu rasa kamu terpuruk. Contoh ya keuangan kah, kerjaan atau apa. Kalau kamu ngerasa kamu harus bangkit ya kamu harus bangkit. Kamu bisa bangkit karena di sini beberapa kalian ya kalau memang kamu niat banget untuk memperbaiki hidupmu ya ya Tuhan dan semesta akan mendukung asalkan niatnya baik, niat kamu baik. Ya kalian akan diangkat gitu derajatnya menjadi lebih baik gitu. And then ya, ini beberapa kalian aku rasa udah ngelewatin perjalanan spiritual ya. Beberapa Taurus sudah ada kebangkitan spiritual mungkin ya. Jadi kalau kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ya, di situ terjadilah proses di mana kamu memiliki kesadaran ya, awareness. Di situ kamu memiliki kesadaran bahwasanya ya siapa kamu sebenarnya, apa tujuan hidup kamu, terus kenapa semua itu pernah terjadi di hidup kamu, ya kamu akan mengerti gitu. Dan ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, disitulah ego kita runtuh seruntuh-runtuhnya ya. Ya kita nggak menggunakan ego kita lagi kayak dulu-dulu. Jadi ya udah banyaklah kesadaran, oh ternyata ini yang harus diperbaiki dalam diriku. Oh aku tuh selama ini ya harusnya terus menerus belajar lebih baik karena ya aku pun punya banyak kesalahan ya. Jadi ya bisa dia, bisa kamu juga sih. Jadi ada seseorang yang sadar gitu. Ternyata aku nggak sebaik yang aku pikirkan. Ternyata aku pun punya banyak salah. Ya aku nggak jadi sama dia ya karena aku pernah begini, pernah begitu. Nah, mungkin kamu, dia atau siapa, banyak introspeksi diri. Jadi kalau udah kesadaran spiritual itu ya jadinya kebuka gitu ya mata hati kita, karena kita sudah meruntuhkan ego kita gitu. Oke, lanjut. Nah, orang yang dealing sama kamu ya, dia masih punya rasa nih sama kamu ya, dan passion itu masih ada, gairah itu, rasa semangat ke kamu tuh masih ada sebenarnya. Dan beberapa di antara mereka atau ini vice versa, entah dia atau siapa atau kamu, jadi kayak ada seseorang ini yang memang dia merasa bersalah banget gitu ya, merasa bersalah banget ya. Ya pengen sih minta maaf karena ya aku nggak sabaran selama ini, atau aku emosian, aku keras banget, kasar banget gitu. Jadi ada yang mau minta maaf. Untuk kamu yang banyak bersabar ya, kalian yang merasa lah selama ini banyak sabar ya, sebenarnya orang ini tuh sekarang kehilangan kamu banget gitu. Jadi kayak ya udah dilewatin gitu ya, aku udah jalanin ini itu sama si ini, tapi ternyata kamu yang terbaik gitu ya. Istri banget nih. Orang ini bingung gitu ya, dia bingung gitu, kayak gak bisa semua dideskripsikan pakai kata-kata, semua susah banget terkatakan gitu ya. Dibilang sakit ya sakit gitu, perih lah ya,
kalau nggak sama kamu. Beberapa dari mereka ini dia tuh membawa karma dari keluarga. Jadi entah siapa ini ya, bisa dia, bisa kebalik, ya, bisa kamu atau siapa. Jadi ada seseorang di sini yang dia pengen cerita sebenarnya, atau dia pengen jujur sebenarnya. Aku bisa seegois ini ya, aku bisa sekeras ini, atau ya aku bisa setoksik sikap aku selama ini tuh ya karena ya ini didikan keluargaku. Ya ini tabur tuai ya gitu. Jadi ada seseorang yang kayak ya dia sebenarnya pengen banget kamu tahu aku tuh kayak gini karakterku ya, toxic banget, keras banget. Ya ini bawaan dari keluarga gitu, karma keluarga kah, atau ya aku tuh ada di lingkungan yang toxic gitu. Jadi seperti itu. Kadang dia tuh merasa sedih ya, karena aku ngerasa ini sedih banget ya. Ada orang yang kayak ya dia sayang banget loh sama kamu, atau kamu sayang banget sama dia. Dan ada penyesalan di sini ya. Ada seseorang yang menyesal. Ya saat itu aku belum dewasa. Aku keras banget. Ya aku playing victim juga gitu. Merasa ya aku yang korban. Ya kamunya yang nggak ngertiin aku. Aku kan punya banyak masalah. Keluargaku begini. Ya lingkunganku. Banyaklah yang aku pikirkan yang membuat aku tuh jadi keras ya, aku jadi kasar gitu. Tapi ya aku nyesel gitu ya, kenapa aku jadinya melampiaskan rasa sakit itu ke kamu. Ya mudah-mudahan kalian ngerti ya yang aku katakan. Jadi ada orang yang kayak dia merenung nih, dia sedih banget gitu, dia kayak menyesali, harusnya kan waktu itu ya kalau aku sakit hati, kalau aku ngerasa lingkungan aku nggak sehat, harusnya aku nggak lampiaskan ke kamu. Harusnya kalau aku punya masalah dalam keluarga, harusnya aku nggak melampiaskan ke kamu. Harusnya ya kalau lingkunganku toksik, ya harusnya aku jangan membuat hubungan kita jadi toksik. Harusnya kalau aku kecewa sama hidupku, ya harusnya aku nggak nyakitin kamu. Harusnya aku nggak keras, harusnya aku nggak kasar sama kamu. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi yang mental victim di sini akhirnya punya kesadaran ya. Mungkin dia akan mengikuti frekuensi kamu, vibrasi kamu. Dia akan menjadi orang yang akhirnya punya kesadaran spiritual. Oh ternyata ya banyaklah kesalahan aku gitu. Aku pun nggak bisa bersama kamu ya karena aku belum layak kan selama ini. Nah ada yang seperti itu. Oke? Jadi ya sedih sih sebenarnya ini ya. And then ya aku ngerasa ini entah siapa ya, sebenarnya kan pengen banget komunikasi, pengen banget ketemu, tapi takut penolakan ya, takut kayak ya aku tuh udah merasa bersalah banget gitu. Aku selama ini kan nyalahin kamu, aku kan selama ini ya aku udah nyakitin kamu gitu. Aku merasa selama ini ya kamu yang jahat mungkin atau apa, tapi ternyata ya aku yang jahat banget gitu. Jadi ada orang di sini yang besar gitu rasa bersalahnya, sampai akhirnya ya egonya runtuh gitu. Dan ketika egonya runtuh, ya dia jadi kayak orang yang ya kosong aja gitu ya. Dia kayak kosong banget pikirannya. Dia seperti kayak orang yang nggak tahu gitu memperbaiki semua ini kayak gimana. Kalau dibilang cinta ya cinta banget sama kamu, bahkan dia udah jalanin nih berbulan-bulan atau bertahun-tahun ke ini ke itu atau ke siapa dia sekarang ya, kayak ya dia kurang bahagia gitu. Bahkan dia merasa ya memang kamu tuh punya kekurangan juga, tapi sejauh ini kamu yang terbaik gitu. Pada akhirnya ada di sini orang yang merasa kamu yang terbaik, kamu yang paling sabar gitu, kamu yang paling mengerti dia. Meskipun kamu punya kelemahan, ya itu manusiawi. Jadi ada orang di sini yang merasa aja, sebenarnya kamu yang terbaik, akunya aja yang nggak jadi terbaik untuk kamu selama ini, gitu. Itu sih. Oke, kita lihat lagi.
maaf ya, aku batuk. Jadi ini energinya sangat-sangat spiritual ya. Ini beberapa mungkin kalian pernah punya hubungan toksik ya. Ya toksik lah hubungan yang pernah terjadi di antara kita ya. Bisa dibilang ini ada karmik ya, ada twin flame. Nah, baru diomongin ya. Tapi ada yang ini bisa loh, koneksi ini menjadi soulmate. Karena aku ngerasa kalau kalian ini masih saling cinta dan pengen bersatu lagi dengan versi yang lebih baik, kalau kita udah merasa kita udah jadi versi terbaik ya, itu energi kita kan bisa aja bakalan ketemu di titik yang sama dan bisa menjadi soulmate gitu. Terus aku ngerasa di sini ada orang yang pada akhirnya dia mau melepaskan gitu ya, melepaskan beban, bahkan mungkin dia akan lepaskan orang-orang yang udah gak sehat di hidup dia, bahkan ya dia akan lepasin gitu egonya yang besar gitu. Atau ya beberapa kalian ini ada orangnya yang dia tuh egonya sangat besar ya, kerasnya juga luar biasa. Jadi selama ini dia susah banget menyadari kesalahannya, dia maunya nyalahin kamu gitu, padahal kamu udah sabar mungkin ya, bisa vice versa. Jadi ada orang yang kayak ya harusnya kamu begini begitu supaya kita bisa begini begitu, tapi ya akhirnya dia yang merasa mungkin apa ya, ini kok kan ini orang yang sok kuat sebenarnya, sok tegar atau apa, atau gengsinya besar gitu ya. Jadi kalau ego besar ya gengsinya besar. Jadi dia merasa kayak ya udah kan manusia di dunia ini nggak kamu aja, aku kan bisa ke yang lain, ke ini gitu. Tapi ya ternyata ya kacau juga gitu, berantakan juga sama yang lain. So ya ujungnya dia nyari kamu lagi, ujungnya dia kayak teringat lagi sama kamu. Bahkan dia juga heran kenapa cinta aku nggak pernah habis sama kamu. Bahkan ini bisa dibilang kayak ya seumur hidupnya dia akan mencintai kamu terus, bisa vice versa. So ya dia harus melepaskan energi toksik itu sampai dia benar-benar sadar ya, sampai dia bangkit secara spiritual. Dan aku ngerasa orang ini mau loh memperbaiki hubungan dengan kamu. Cuma beberapa dari mereka apa ya, udah bingung harus berbuat apa. Tadi aku ada katakan ya, ini banyak faktor. Aku rasa bisa aja ego yang tadi udah runtuh, dia bangun lagi egonya. Ya ini kan faktor apa nih kan? Bisa aja nih orang memang kerasnya kayak kepala batu gitu ya. Ya keras kepala, kepala batu. Jadi ya dibangun lagi egonya itu. Ya dia susah lah berjuang. Atau ada orang lain. Ini kan bisa faktor lain apa aja yang mungkin ya mikirin keluarga atau mikirin kerjaan, atau kayak ya aku malu gitu. Aku tuh sekarang bukan apa-apa kalau dibandingkan sama kamu. Banyaklah masalahku, masalah keuangan atau apa. Aku tahu ini karmaku. Nah, ada yang merasa seperti itu. Ya ini karma buat aku. Cuma aku malu lah nunjukin ke kamu ya, kalau aku ini sekarang gak ada apa-apanya gitu. Dia malu ya. So orang ini hanya membayangkan kamu aja, hanya ya dia ngebatin gitu sama kamu. Dia kayak bisa aja dia berucap-ucap bahwasanya dia masih sayang sama kamu, masih pengen sama kamu kayak gitu. Jadi ya beberapa kalian jadinya koneksi batin ya. Bahkan ada yang jadinya bermimpi gitu. Kok bisa ya aku mimpin dia? Jangan-jangan dia rindu sama aku. Ya kayak gitu ya, entah dia entah kamu, jadinya kayak gitu sih. So aku rasa ya mungkin entah siapa di sini yang ngerasa punya banyak salah, terlalu keras atau terlalu egois, ya itu harus diruntuhkan lah. Dan ego itu kalau udah runtuh jangan dibangun lagi. Kalau dibangun lagi nggak kelar-kelar ya, nggak beres-beres masalahnya. Oke? Jadi ini apa ya? Aku rasa ini untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video nih. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.